Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar bisnis akan menyampaikan materi tentang manajemen operasi dan produksi. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu nih, apa itu manajemen operasi dan manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan semua aktivitas yang dilakukan manajer untuk membantu perusahaan mereka menghasilkan barang. Sedangkan manajemen operasi adalah area khusus dalam manajemen yang mengubah atau mentransformasi sumber menjadi barang dan jasa. Kali ini kami akan membahas 5 konsep. Yang pertama, pengertian manajemen operasi dan produksi. Yang kedua, ruang lingkup manajemen operasi dan produksi. Yang ketiga, penentuan lokasi pabrik. Yang keempat, pengendalian persediaan. Dan yang kelima, pengawasan kualitas. Adapun pengertian manajemen produksi dan operasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sofyan Afsabri mengatakan bahwa manajemen produksi dan operasi yaitu kegiatan yang mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan utility suatu barang atau jasa. Yang kedua, menurut T. Hani Handoko, manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal, penggunaan sumber daya atau sering disebut faktor-faktor produksi, tenaga 18 kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan sebagainya dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Yang ketiga, menurut Fogarty yang diterjemahkan oleh Edi Herjanto, pengertian dari manajemen produksi dan operasi yaitu suatu proses secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi dan produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan utility suatu barang atau jasa. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan yang mencakup bidang yang cukup luas, dimulai dari penganalisian dan penetapan keputusan saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka panjang, serta keputusan-keputusan pada waktu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan produksi dan pengoperasiannya, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka pendek. Yang pertama, perancangan sistem produksi. Perancangan berfungsi agar kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan terarah bagi pencapaian tujuan produksi dan operasi, serta fungsi produksi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kedua, pengendalian sistem produksi dan operasi. Pengendalian dan pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan, maka dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. 3. Pengendalian persediaan dan pengadaan bahan. Kelancaran kegiatan produksi dan operasi sangat ditentukan oleh kelancaran tersedianya bahan atau masukan yang dibutuhkan bagi produksi dan operasi tersebut. 4. Pemeliharaan atau perawatan mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan operasi harus selalu terjamin tetap tersedia untuk dapat digunakan, sehingga dibutuhkan adanya kegiatan pemeliharaan atau perawatan. 5. Manajemen tenaga kerja sumber daya manusia. Pelaksanaan pengoperasian sistem produksi dan operasi ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan para tenaga kerja atau sumber daya manusianya. 6. Pengendalian biaya. Kegiatan ini dilakukan atas beban penggunaan bahan dan waktu dari utilitas mesin dan tenaga kerja atau sumber daya manusia serta keefektifan pemanfaatannya. 6.
Pengendalian produksi. Pengendalian ini dilakukan untuk menjamin apa yang telah ditetapkan dalam rencana produksi dan operasi dapat terlaksana, dan bila terjadi penyimpangan, dapat segera dikoreksi sehingga tidak mengganggu pencapaian target produksi dan operasi. Yang ketujuh, sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi mencakup struktur organisasi. Salah satu perangkat yang paling penting dari sistem informasi adalah manusia sebagai pengelola informasi. Oleh karena itu, hubungan antara sistem informasi dengan pengelolanya sangat erat. Sistem informasi yang dibutuhkan sangat tergantung dari kebutuhan pengelolanya. 7. Produksi atas dasar pesanan. Sistem informasi produksi atas dasar pesanan merupakan suatu strategi yang reaktif. Maksudnya, menunggu hingga saldo suatu jenis barang mencapai tingkat tertentu dan kemudian memicu pesanan pembelian. 8. Produksi untuk persediaan pasar. Sistem informasi produksi untuk persediaan adalah suatu strategi material proaktif, yaitu mengidentifikasikan material, jumlah, dan tanggal yang dibutuhkan. Sistem informasi produksi untuk persediaan memiliki 4 komponen, yaitu 1. Sistem penjadwalan produksi. 2. Sistem material requirement planning. 3. Sistem capacity requirement planning. Yang keempat, sistem pelepasan pesanan. Penentuan lokasi pabrik. Memilih dan menentukan lokasi pabrik dan fasilitas produksinya merupakan suatu keputusan strategik yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Salah satu kunci keberhasilan pada sistem manufacturing adalah efisiensi dalam proses konversi input menjadi output, serta pemindahan produknya, barang atau jasa dari lokasi fasilitas produksi ke pelanggan. Oleh karena itu, lokasi yang menghasilkan barang dan jasa ini sangat menentukan kesuksesan dalam sebuah perusahaan. Berikut ini adalah 8 faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan dan penentuan lokasi pabrik, terutama pada industri yang bergerak di bidang manufacturing. 1. Kedekatan dengan pelanggan. Biaya distribusi dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan distribusi akan meningkat seiring dengan jarak antara fasilitas produksi dengan pelanggan. Semakin jauh jarak antara pabrik dengan pelanggan, semakin tinggi pula biaya distribusinya. 2. Kedekatan dengan pemasok, bahan mentah atau bahan pendukung. Berdekatan dengan pemasok bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya akan menjamin stabilitas pasokan, serta mengurangi biaya bahan mentah dan bahan pendukung akibat tingginya biaya pengiriman barang-barang tersebut. 3. Fasilitas transportasi. Fasilitas transportasi merupakan salah satu pertimbangan penting dalam menentukan lokasi produksi. Kecepatan transportasi menjamin pasokan bahan mentah dan bahan pendukung produksi untuk perusahaan serta pengiriman barang jadi ke pelanggan. Pemilihan metode transportasi seperti lewat jalur darat, laut, dan udara sangat menentukan biaya produk, barang dan jasa yang akan dihasilkan. 4. Ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur yang lengkap seperti persediaan air, listrik, dan pengolahan limbah akan sangat mendukung kegiatan produksi. Semakin lengkapnya fasilitas infrastruktur, semakin baik untuk dijadikan lokasi fasilitas produksi. 5. Ketersediaan tenaga kerja dan sistem pengupahan. Lokasi-lokasi yang memiliki tenaga terampil dalam industri yang akan dijalankan sangat berpengaruh terhadap kelancaran produksi. Mendatangkan tenaga kerja dari daerah yang jauh akan meningkatkan biayanya dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi ketenaga kerjaan. Hal-hal yang berkaitan dengan pola pengupahan seperti biaya hidup dan hubungan industri dengan tenaga kerja setempat, terutama dengan serikat pekerja, juga merupakan faktor penting dalam menentukan ketetapan tempat tersebut untuk dijadikan lokasi fasilitas produksi. 6. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menguntungkan akan menciptakan suasana yang kondusif bagi industri yang bersangkutan. Kebijakan pemerintah tersebut diantaranya seperti perpajakan, standarisasi, ketenaga kerjaan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan keuangan, perindustrian, perdagangan, dan lingkungan. 7. Geologi dan iklim. Geologi serta iklim seperti suhu dan kelembapan merupakan pertimbangan penting dalam menentukan lokasi fasilitas produksi karena dapat mempengaruhi efisiensi dan perilaku manusia setempat.
8. Industri dan layanan pendukung. Industri atau layanan-layanan pendukung seperti pendidikan, telekomunikasi, jasa perbankan, layanan konsultasi, dan layanan sipil lainnya merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pemilihan dan penentuan lokasi pabrik. Pengendalian persediaan. Aktivitas mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang dikehendaki. Pada produk barang, pengendalian persediaan ditekankan pada pengendalian material. Pada produk jasa, pengendalian diutamakan sedikit pada material dan banyak pada jasa pasokan, karena konsumsi seringkali bersamaan dengan pengadaan jasa sehingga tidak memerlukan persediaan. Tujuan pengendalian persediaan. Menurut As-Sauri, tujuan pengendalian persediaan dapat diartikan sebagai usaha untuk 1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga menyebabkan proses produksi terhenti. 2. Menjaga agar penentuan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar, sehingga biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat ditekan. 3. Menjaga agar pembelian bahan secara kecil-kecilan dapat dihindari. Handoko berpendapat bahwa tujuan perusahaan menerapkan pengendalian persediaan adalah untuk 1. Mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan. 2. Mengusahakan agar apa yang telah direncanakan bisa terjadi menjadi kenyataan. 3. Mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana. Pengawasan kualitas. Kualitas merupakan suatu istilah relatif yang sangat bergantung pada situasi. Ditinjau dari pandangan konsumen, secara subjektif orang mengatakan 1. Kualitas adalah sesuatu yang cocok dengan selera. 2. Kualitas adalah barang atau jasa yang dapat menaikkan status pemakai atau memberikan manfaat pada pemakai. Secara objektif, pengertian kualitas adalah suatu standar khusus di mana kemampuannya, kinerja, keandalannya, kemudahan pemeliharaan, dan karakteristiknya dapat diukur. Dalam istilah perbendaharaan, International Organization for Standardization dikatakan bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Ditinjau dari sudut pandang produsen, kualitas dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan spesifikasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Fasilitas operasi seperti kondisi fisik bangunan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 3. Bahan baku atau material. 4. Pekerja ataupun staf organisasi. Secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sebagai berikut. 1. Pasar atau tingkat persaingan. 2. Tujuan organisasi. 3. Testing produk. 4. Desain produk. 5. Proses produksi. 6. Kualitas input. 7. Perawatan perlengkapan. 8. Standar kualitas. 9. Umpan balik konsumen.